Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyambut firman Tuhan dengan mengucap syukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada semua yang kita kasihi dalam Tuhan yang boleh hadir di stadion ini yang direncanakan sekitar 5.000 orang, tetapi kelihatannya kita lebih dari 5.000 orang, dan juga saudara-saudara seiman yang mengikuti ibadah ini secara online dan juga mungkin beberapa tahun ke depan melalui kanal YouTube, bahwa di tengah-tengah kita juga hadir yang kita hormati Opwe Eporus Emeritus Pendeta Dr. Robinson Putar-Putar, dan semua pimpinan hadir di sini, pimpinan HKBP, hadir juga bersama-sama dengan kita Ketua Umum PGI Bapak Pendeta Dr. Jeki Manuputi, terima kasih banyak Pak Ketum, ada hadir Bapak Bupati Tapanuli Utara, Bapak Dr. JTP Utara Barat dan seluruh jajaran. Ada juga Pak Kapolres Taput hadir bersama-sama dengan kita. Juga Bapak Dandim Tapanuli Tengah, Bapak Batubara dan rombongan. Dan juga ada begitu banyak tokoh-tokoh yang kita hormati, yang dekat maupun yang dari Jakarta. Dan secara khusus tadi kita sebut Opwe Emeritus, walaupun Emeritus dan sedang menjalani masa sabbatical leave, Opwe Emeritus ikut juga fundraising untuk acara kita ini. Jadi kita membatalkan sabbatical leave beliau dan kita boleh bertemu di sini dengan bantuan ratusan orang, bukan hanya warga HKBP, tetapi juga dari Katolik, dari Buddha dan Muslim ikut membantu pelaksanaan ibadah kita pada sore hari ini. Ini menunjukkan bahwa kita punya kerinduan yang sama, agar tanah yang Tuhan cintai, tanah Batak ini sungguh-sungguh boleh dipulihkan oleh Tuhan ke depan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkenankan pada kesempatan yang sungguh baik yang Tuhan anugerahkan ini, kita menyambut firman Tuhan, dan firman Tuhan ini hampir semua kita yang ada di sini pasti sudah pernah mendengarkan. Tetapi kiranya pada sore hari ini saya mau mengajak kita semua, Bapak Ibu dan Saudara, untuk betul-betul mendengarkan dan menyambut firman Tuhan ini secara baru, walaupun sudah berulang kali kita dengar, kita katakan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sipa jojoron di Natal pe jok do namanginang, ai songonodo holong ni rohani di batah di Portibion, pola do anak nan nasa sadai di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana. Kita disegarkan ulang pada hari ini ketika kita menjelang dalam 2 hari ke depan, kita akan merayakan Jumat Agung mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah. Kata besar di sini menunjukkan bagaimana kasih Allah itu begitu agung. Dan kasih Allah itu besar artinya cukup untuk semua manusia dan ciptaan Tuhan. Kasih Allah itu begitu besar, itu artinya kasih Allah menjangkau semua. Menjangkau semua dunia ini, termasuk menjangkau Tanah Batak yang Tuhan ciptakan dan kasih ini.
Sehingga boleh juga kita katakan, karena begitu besar kasih Allah akan Tanah Batak ini. Dan kasih Allah itu besar, itu artinya bahwa kasih Allah itu mengalahkan segala kuasa, bahkan kematian sekalipun. Alibui dodok suku-sukun amanginang. Mohon maaf Pak Jeki karena banyak di sini warga HKBP setengah-setengah bahasa Batak, setengah-setengah bahasa Indonesia. Ala adok suku-sukun. Akamanginak so dia marikona barita naulion di Parnguluo si Ganopari. Guna perjulu sahali yang mau kadonga sa porsian asa di bagasan obas naulio takas taauhon yang olutta sadarion ha taridaan ni holong ni roha ni debata na di baritahon di barita naulioto. Hidup kita detik ini hari ini adalah bukti bahwa kasih Allah tidak saja tertulis di dalam Alkitab, tetapi nyata dalam pengalaman real kita hari ini. Helaan nafas kita hari ini adalah bukti kasih Allah yang besar kepada kita semua. Jalan apa duahon kamangkenang naeng ma tikos tahapadot tutugasta. Dia mai ima makaholongi nah hinaholongan ni debata. Dan ini sangat penting di tengah-tengah keadaan kita. Karena seperti ada ungkapan yang sangat-sangat mencerahkan. Dikatakan sesungguhnya kasih itu melimpah ruah. Hanya saja dunia sedang kekurangan distributor. Mengapa melimpah ruah? Karena tadi kasih Allah itu sangat besar, melimpah ruah. Tetapi kehidupan kita di dunia ini membutuhkan lebih banyak distributor kasih itu sendiri. Dan kitalah saudaraku yang dikasihi Tuhan yang berkumpul di sini, dan juga saudara-saudara kita, orang-orang Kristen di seluruh persada tanah air, dipanggilnya menjadi distributor kasih. Terkhusus di tengah keprihatinan kita saat ini, seperti dalam doa-doa kita tadi, di mana kita sedang digempur oleh permasalahan narkoba, judi, human trafficking, perendahan harkat manusia, dan kerusakan alam. Nah pertanyaannya, apa hubungan firman Tuhan ini dengan masalah yang kita hadapi di dunia ini? Karena dalam firman Tuhan ini yang dibicarakan adalah hidup yang kekal. Hangoluan na seliling-nililingna. Ini mengenai surga. Akamanginang satokin heado di Sadahuria mengajar sekolah minggu, guru sekolah minggu. Didok guru sekolah minggu anak-anak kami, siapa di antara anak kami yang mau ke sorga? Hampir sudi mertudu amanginang. Kecuali ada satu orang tidak mau tunjuk tangan. Dan guru penasaran ditanya, apakah kau tidak mau ke sorga? Dan dia menjawab dengan sangat jelas dan tegas. Memang saya mau ke sorga, tapi ibu saya bilang tadi saya sudah keluar sekolah minggu pulang ke rumah. Daktu surga dope. Nah firman Tuhan ini memang berbicara tentang hidup yang kekal, bicara tentang sorga, tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita di dunia yang kita jalani ini pun adalah anugerah Tuhan, dan kasih itu tidak hanya berkaitan dengan kehidupan nanti, tetapi kasih Allah itu sendiri, yang kasih yang besar itu adalah juga bagian dari yang kita terima dalam menjalani kehidupan kita saat ini. Oleh karena itulah tugas kita, orang-orang yang sudah mengalami kasih Allah yang besar, tugas kita untuk mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi diri sendiri ini bukan dosa. Cinta diri yang merupakan kesalahan, tetapi mengasihi diri sendiri
itu adalah keharusan kita karena Allah juga mengasihi diri kita. Oleh karena itu kita juga mengasihi diri kita sendiri. Dan tugas kita mengasihi sesama, bahkan dalam Alkitab dikatakan mengasihi musuh. Tetapi juga termasuk yang sering mungkin kita lupakan. Sebagai orang-orang yang menerima kasih Allah yang besar, kita terpanggil untuk mengasihi alam ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika pada kesempatan yang baik dan penuh anugerah ini, kita disegarkan ulang akan kasih Allah yang besar kepada kita dan kepada dunia ini. Bagaimana supaya kasih Allah ini nyata melalui hidup kita, terutama dalam 4 persoalan kehidupan yang kita sedang alami, dan untuk itu kita berdoa, berkumpul, berkomitmen di sini. Yang pertama, bagaimana kita menerapkan kasih Allah itu sendiri di tengah maraknya narkoba pada saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari berbagai sumber kita mengetahui bahwa di tahun 2024 saja kerugian ekonomi Indonesia ini akibat narkoba ada di kisaran 72 triliun rupiah, angka yang luar biasa. Juga dilihat na 72 triliun tu HKBP badak pola papungu belia behitannya sasitong na di gereja. 72 triliun kerugian ekonomi. Dan narkoba ini adalah mesin pembunuh generasi bangsa. Karena mayoritas pengguna narkoba ini adalah generasi muda. Dan beberapa tahun yang lalu kita mengetahui bahwa ada 1,5 juta orang yang sudah tidak bisa disembuhkan lagi karena sudah terlalu parah dampak penggunaan narkoba ini. Riko do makahalongi diri yang manginang, makahalongi dongan, asa nang madabu tu hamagoan alani narkobaon. Di Indonesia tidak ada satu kota kecil pun yang tidak dimasuki narkoba. Termasuk Kabupaten Tapanuli Utara Tarutung ini Pak Bupati. Ada di sekitar kita. Tidak ada satu kota kecil pun yang tidak dimasuki. Dan kita yang bermukim di Provinsi Sumatera Utara, satu keprihatinan kita bahwa Sumatera Utara ini ada di peringkat tertinggi dalam bidang penggunaan narkoba. Ini menjadi tanggung jawab kita sebagai warga Sumatera Utara. Gudang habis hepeng manuhur narkoba, dampakna bisa berkepanjangan. Mulu habis hepeng manuhur narkoba, sudah mamanuhur akan narumikot di bagasan Parngoluon. Sudah manuhur si panganon na bergiji. Tidak danak, sudah persikolannya kada danak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ai songonodo balgani holong ni rohani di bata, di tano batakon. Holang ma dirita, nang dongat sian narkoba, holang ma tano batak sian narkoba. Yang kedua judi. Terus orang ma manginang jujur maita, memang hita halak batahon rata-rata torop do nagir-gir marjuji. Ningot do mamuk ke siadak dana. Molo adong na tubu-tubuan mamar joker karo do isi. Molo dong na moding na saur matua. Batong do marjuji di si. Jalehado puluhan tahun nasal po manginang bamulo tunong akamatay na tasitua di sodo no bege sadang nuaing biyon na julu alehado masa taringot tuho bina marjujion ari sabtunay rapak marjuji do situat tay do parkorama sahat tujab tulu si manugut badungi bubar manasida laos amat tasituad do marjamita Markordo to karamay ayar tanah di portibion lausal pudo sasu de butimo. Babaya ko kamu majo malorapak marjuji do mata situon naborngi do perkorama otiki marjamita situon las bohape jago na patorakko jamitaon. Bato turo horon ni perkorama do bapa si mesi pado dohi mesi sehira sohodo manakko jokerina borngin nadi. Dangarong
Dari segi keteladanan pun kalau judi sudah merasuki menjadi kebiasaan. Dan ngarok parngoluo pe sursar doa manginang. Sursar do par rumah tanggaon alani perjujion. Huingo do pinajulu zaman ni togel itu ani wana dok togel me ale bentuk nasing noaing. Togel boy do sasahala margareja manginang. Romar minggu di masa ni togeli. Di beringi bana bason na gudang do angka 2 nomor ni Deon. Ko di alam do raon na musedo. Ima ala naong hira merasuk kebiasaan nomor jujion. Amo karunga sa porsiam. Tai datong di media. Nama sanwaing perputaran uang di Indonesia ini dalam hal judi online. Di 2024 ada 900 triliun rupiah. Ima perputaran uang di judi online. Sa sitong na niandang judi online, penipuan online do. Na idak kaya monang nama dohoti judi online. Sa dengar algoritma mang nadia mestilanya on ngadi to tuhot. Sa dok dak kaya mungkin monang isi na judi online. Sudah di setel sedemikian rupa, mungkin dilihat sahali monang alai satorusna talu namai. Tanggilia monang. Itu benarong istilah perjudian adalah cara untuk tidak mendapatkan sesuatu dari apapun. Jelas ada naik, baru jupakku saya dapat dohanon. Kalau engkau membeli koran, belilah di tembilahan. Judi itu kalah, bikin penasaran, menang bikin ketagihan. Amanginang ay songoni balgani holong ni rohani debata di tano batakon. Holang madirita nang dongatta sia juji. Holang ma tano batakon sia judi. Napatuluhon human trafficking. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang membedakan kita manusia dengan ciptaan lain adalah ini. Di dalam firman Tuhan hanya manusia saja yang disebut gambar Allah. Tumiru rupa ni debata. Holat tu hita jolma dua manginang. Dakya didok gambar Allah kepada ciptaan lain. Itu artinya hanya kepada manusia diamanatkan tugas untuk mengasihi. Sebab manusia itu berharga dan berharkat di mata Tuhan. Manusia bukan komoditi untuk diperjualbelikan. Ay songonodo, holong ni rohani debata di tano batakon. Holang madirita, nang dongat tasian kekerasan. Perendahan harkat manusia. Holang matano batakon, sian nasa bentuk ni kekerasan. Nah berpudi amanginang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masalah kerusakan alam. Kita tahu bersama bahwa 10 ancaman secara global per hari ini. Kerusakan alam, krisis ekologi ada di urutan nomor paling atas, nomor 1. Dan dipastikan bahwa krisis ini dengan berbagai bencana yang menerpa dunia dan termasuk kita Indonesia, termasuk Tanah Batak ini, dipastikan bencana alam yang beruntun ini bukan ujian dari Tuhan, bukan nasib suratan tangan manusia, itu terjadi karena dosa, kesalahan, keserakahan manusia. Oleh karena itulah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan hanya manusia, tetapi juga alam ciptaan Tuhan. Begitu besar kasih Allah akan Tanah Batak ini yang diciptakannya dan yang dikasihinya. Tugas kita lah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari tugas kita mengasihi untuk merawat alam ini. Karena tindakan kita terhadap alam di Tanah Batak ini itu bisa berdampak sampai ke ujung bumi. Pohon-pohon yang kita tebang di Tanah Batak ini itu bisa berdampak
terhadap generasi yang belum lahir dari sekarang. Itulah sebabnya kalau kasih Allah itu besar, menjangkau, dan bisa sampai ke waktu yang begitu lama. Dohonot tama manginang, ay sungonot do, balga ni holong ni rohani di bata di tano batakon. Holang madirita, nang dongata siya nama bahen kerusakan alam. Holang ma tano batak sian kehancuran alam. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan tanah Batak ini, marilah kita syukuri, dan dalam pengucapan syukur kita menjadi alat di tangan Tuhan, menciptakan keadaan tanah Batak yang terbebas dari narkoba, judi, human trafficking, dan kerusakan alam, sehingga hidup kita di sini sungguh-sungguh boleh menjadi perayaan, merayakan kasih Allah yang begitu besar. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami percaya bahwa hidup kami hari ini adalah bukti nyata bahwa Engkau mengasihi seluruh ciptaan-Mu dan hidup kami juga. Ya Tuhan, kami mohon ampun atas dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang membuat kehidupan kami tidak seturut dengan yang Kau kehendaki. Dengan maraknya narkoba, judi, human trafficking, dan juga kerusakan alam. Dan dengan mengandalkan pengampunan Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan, untuk seirama dengan Tuhan yang mengasihi bumi ini dan mengasihi kami. Kami pun ikut dalam arak-arakan untuk mengasihi diri kami, mengasihi sesama kami, dan mengasihi alam ciptaan yang Tuhan cintai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.